Selamat malam, jumpa kembali bersama Ngopi Horor. Baik, ini saya akan mencoba menceritakan sebuah tempat yang konon katanya cerita dari orang sekitar daerah sini. Tempat itu sering terjadi penampakan. Jadi tempat itu di sawah, kebetulan sebuah persawahan, di areal persawahan. Nanti kita akan coba sekalian eksplor, lihat tempatnya seperti apa. Jadi begini dulurku. Oh ya, tidak lupa bagi dulur-dulur yang melaksanakan ibadah puasa, saya ucapkan semua amalnya, ibadahnya semoga diterima Allah yang Maha Kuasa. Dan bagi yang belum subscribe, silakan Anda subscribe biar kita semangat bikin video berikutnya. Jadi begini dulu, di suatu tempat di area persawahan itu banyak terjadi hal-hal yang mistis atau horor. Nah, kebetulan arah ke jalan sawah itu ada pohon mangga. Nah, di pohon mangga itu sering terjadi penampakan. Jadi biasanya itu orang itu kalau lewat situ sering ada kayak perempuan, sosok perempuan itu. Jadi nggak peduli malam ataupun siang atau sore. Jadi kalau siang atau sore hari itu cuman kalau ada orang jalan ke situ dari jauh itu ada cewek kayak duduk di saung di gubuk sawah. Itu biasa sawah itu ada gubuk gitu. Jadi setelah orang yang jalan ke sawah itu mendekat kira-kira jarak-jarak sudah 2 meter itu sosok tadi hilang. Nah, nanti berpindah ke suatu tempat yang agak jauh gitu. Nanti kalau mau dilewatin lagi hilang lagi. Jadi kalau siang sampai sore seperti itu. Tapi biasanya kalau malam hari sosok itu ya nggak sampai dilewatin pun, sampai dekat pun nggak hilang. Kadang-kadang ya cuman buang muka atau apa ya, membelakangi gitu. Kadang-kadang penampakannya kalau sore atau siang itu pakai caping petani yang lebar itu. Tapi ya nggak pernah sosok itu walaupun sering menampakkan diri nggak pernah mengganggu ataupun istilahnya mencelakain lah. Jadi 2 orang itu lewat, waktu nyampe di situ kan biasa orang nyetrum cari ikan itu bawa belor. Tadi 2 orang tadi sebut saja namanya Udin sama Arif ya. Udin sama Arif itu jalan sambil bawa belor, bawa setrum. Loh, si Udin itu tanya sama Arif, "Loh Rip, kok ono ngedok iku? Endi sih Din?" "Itu loh di pondok itu loh, di saung." Karena ada gubuk di pinggir jalan itu biasanya untuk istirahat, untuk para petani istirahat siang habis di sawah, nongkrong-nongkrong di situ, makan-makan. Setelah dekat ternyata sosok tadi, cewek tadi berdiri nyender di sebelahnya saung itu. Di sebelahnya gubuk itu ada pohon mangga, nyender di pohon mangga. Semakin dekat si Udin sama Arif, semakin dekat ke arah cewek tadi, sosok tadi. Setelah dekat jarak 2 meter, sosok perempuan tadi naik gini. Kan pertama di bawah pohon mangga, setelah kurang 2 meter, bilangnya Udin sama Arif itu sosok tadi itu naik gini. Jadi melayang ke atas di pohon mangga itu. Setelah nyampe di
tengahnya pohon mangga kan ada apa namanya, dahannya itu, dia duduk. Padahal dahannya itu pohon mangga itu nggak terlalu besar, seandainya normal itu kita duduk di situ pasti patah. Jadi sosok tadi bilangnya Udin sama Arif itu duduk tapi bajunya atau roknya itu nutupin kakinya, jadi kakinya nggak kelihatan. Terus kan anak dua tadi bawa belor masing-masing di kepalanya, apa, headlamp itu. Jadi kelihatan jelas bilangnya Udin sama Arif tadi, kelihatan Udin itu Udin anu. Nah, habis itu ketawa, cewek tadi, sosok tadi ketawa, hi gitu. Nah, otomatis dua orang tadi kan lari. Habis itu setelah menjauh kan ya namanya udah terlanjur jauh jalannya dari rumah. Nah, mereka berdua tetap cari ikan, tetap nyetrum. Jadi hasil tangkapan ikan nyetrumnya tadi dapat banyak bilangnya Udin sama si Arifnya. Setelah ada kejadian seperti itu. Terus ada lagi, kalau orang sini panggilnya beton, itu jalan sore hari ke sawah. Nah, kalau padi sudah tua menguning itu kan banyak burung pipit. Jadi kalau sore hari burung-burung pipit itu banyak yang datang untuk makan padinya tadi. Jadi biasanya petani itu kalau padi sudah tua, sudah menguning, kalau pagi sama sore hari itu menjaga sawahnya biar nggak dimakanin burung pipit tadi. Nah, itu Maktun itu jalan ke sawah sore-sore, ya sekitar habis asar itu. Lah itu di situ kok ada cewek. Nah, cewek itu duduk di saung tadi, di gubuk tadi. Ditanya sama Maktun, ngapain Mbak kok di sini, apa nunggu? Nah, cewek tadi ditanya Maktun seperti itu, dia nunduk terus sama anake sapa? Sama anake sapa, Mbak? Ngenteni ibuke ta, ngenteni bapake, apa ngirim makanan? Biasanya kan petani itu kalau siang hari apa sore hari itu kan ngirim kopi, ngirim makanan gitu. Cewek tadi, sosok tadi tetap nunduk. Setelah itu Maktun itu agak-agak emosi gitu. Ditakoni wong tua kok meneng ae nggak jawab. Ditanya orang tua kok diem aja nggak jawab. Akhirnya cewek tadi merasa kayak diomelin, dimarahin itu. Dia habis nunduk itu, dia kepalanya ditegain, terus ngelihat Maktun. Nah, Maktun itu langsung lari. Bilangnya Maktun itu wajahnya ini tengkorak, kelihatan rambutnya tapi wajahnya itu sudah jadi tengkorak, kulitnya sudah hitam keriput tapi kelihatan tengkoraknya itu. Maktun langsung lari sambil medi gitu, teriak-teriak gitu Maktun itu. Habis itu Maktun kalau ke sawah itu ya bilangnya ya pagi, kalau sore nggak berani. Terus ada lagi kejadian agak timurnya yang ada pohon mangga itu ada namanya Pak Paino. Ini nyangkul di sebelahnya sawahnya Pak No, itu ada orang cari rumput. Orang cari rumput itu kan namanya orang cari rumput kan sambil jongkok, nyabit pakai sabit itu, batin rumput itu pakai caping gini, caping lebar itu. Terus Pak Paino tuh bilang gini, teriak-teriak sama orang yang nyari rumput itu, kirain tetangganya, Pak, orang-orang sekitar, dibilang gini, kilo sukete akeh, ngaret deh kene lo akeh sukete. Maksudnya cari rumput di sini, ini banyak rumputnya di tempat saya, ambilin aja di tempat saya biar cepet dapat rumputnya. Orang itu dipanggil terus sama Pak Paino, kene lo, kesini lo, ini banyak rumputnya tempat saya. Nah, orang tadi yang pakai caping itu ya kayak nggak denger gitu,
dideketin. Setelah dideketin sama Pak No tadi, orang yang cari rumput tadi ditoel pundaknya, ditepuk pundaknya gini. Kalau ndenggenku akeh sukete, itu loh di tempat saya banyak rumputnya, cari rumput di tempat saya aja. Orang tadi noleh gini. Setelah noleh, jadi orang itu wajahnya itu bilangnya Pak No, matanya itu cuma satu melotot kayak mau keluar gitu ya. Terus yang sini sebelahnya itu apa, kayak sudah hancur kena ada belatungnya gitu, udah hancur sebelah, yang sebelah matanya melotot mau keluar gitu. Jadi Pak No itu bilang, jamput jangkrik medi, sore-sore orang medi. Pak No langsung lari ke sawahnya mau ngambil cangkul, mau pulang. Ditoleh gini, sambil lari kan dia sudah jauh noleh gini, orang itu sudah nggak ada. Nah, jadi Pak No besok aja dilanjutin gitu, terus pulang Pak No-nya. Namanya sawah itu kan ya luas, terus banyak tanaman, banyak kebun-kebun. Jadi ya wajar kalau tempat-tempat seperti itu pasti ada fenomena-fenomena astral atau gaib, itu pasti ada. Ya mungkin itu dulurku cerita-cerita yang dapat kiriman ataupun disampaikan teman-teman seperti itu, karena terjadinya di tempat sekitaran tempat saya. Yang satunya lagi cerita seperti ini, jadi kita sampai bingung mau membawain. Nanti di video ini ada, kita akan coba eksplor, nanti kita gabungin jadi satu, tempatnya seperti apa. Kita akan coba menelusuri persawahan yang dibilang orang daerah sini itu dibilangnya sering ada penampakan. Saya ditemani sama Mas Glebar. Ini Mas Glebar ini nama panjangnya Ahmad Glebar. Jadi alhamdulillah tadi kita bisa bertemu sama Mas Glebarnya, terus saya ajak untuk nemenin saya untuk eksplor malam hari ini. Oke dulurku, selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara muslim. Semoga amal ibadahnya dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke dulurku, mari Mas Glebar kita menelusuri sawah ini. Kira-kira mitosnya yang ada apanya itu Mas Glebar, yang ada pohon apanya? Yang pohon pelem. Oh, pohon pelem, pohon mangga ya. Ya. Oh, di situ tapi bilangnya orang-orang itu pindah-pindah Mas Glebar ya. Ya. Habis di pohon pelem, pohon mangga itu bilangnya pindah lagi ke saung. Itu kebetulan jauh sana ada saung, ataupun kalau orang daerah sini bilangnya pondokan sawah, ada yang bilang saung. Jadi itu gubuk sawah yang biasanya dibuat istirahat para petani. Oh, ada yang sudah panen ya Mas Glebar? Oh ya, baru. Ini gini dulurku, mitosnya daerah sini itu sawahnya memang terbilang sering terjadi penampakan mistis atau hal-hal horor. Banyak sekali kejadian-kejadian horornya. Jadi kita mumpung puasa, kalau puasa kan setannya Ya, dikat lah. diikat ya, jadi kita nggak takut ya. Makanya kalau kita nggak puasa nggak berani ya. Oh, kira-kira, oh ini pohon kelapa ini Mas Glebar. Masih terus. Oh, masih jauh ya? Masih jauh depan.
Oh, ini sambil kita menunggu makan sahur Mas Lebar ya. Ya, Sambil jalan-jalan malam Jalan-jalan. nunggu makan sahur. Tuh yang lampu-lampu di sana itu dulurku, jauh di sana itu kelihatan kelap-kelip lampu itu daerah Gunung Kawi ataupun Kecamatan Wonosari yang biasanya orang ziarah-ziarah ke makamnya Mbah Eyang juga itu sana itu yang kelihatan lampu kelap-kelip di atas sana itu. Jadi seperti ini dulurku keadaannya, mumpung hari puasa kita berani karena mitosnya demitnya diikat, setannya dibelenggu. Kita kan penakut ya Mas Lebar ya, jadi ya kalau puasa kan kita berani, kalau nggak puasa kita penakut. Senternya Mas Lebar coba diterangi. Oh, ini seperti ini dulu keadaannya. Nah, inilah hampir nyampe ke pohon yang biasa. Oh, yang pohon mangga yang ada sosok hantu wanita itu ya. Ya, bisa dibilang kuntilanak. Oh, kuntilanak. Bilangnya bisa kadang-kadang pakai kebaya gitu Ya, Mas Lebar. kadang gonta-ganti lah. Namanya hantu Namanya. sesukanya ya. Nah, Bisa jadi kuntilanak, bisa jadi wanita berkebaya. Jadi ini tanaman jagung. Ini biasanya yang kalau yang ada batu kayak lumpang kayak anu itu masih jauh ya Mas Lebar. masih jauh, sekitar 1 kilo ke sini. Ntar kapan-kapan kita eksplor ke sana. Lagi itu. Jadi kalau eksplor ke sana ya mending siang hari atau sore hari kalau cuaca nggak hujan. Itu mitosnya di batu kayak lumpang itu mitosnya sering ada penampakan juga ya Mas Lebar ya. Ya, Cuman memang terlalu jauh dari sini. jauh. Terus jalannya juga Katanya rusak karena ya apalagi kondisi cuaca hujan terus. Jadi kita nggak, seandainya bawa motor pun ya kesulitan juga. Tapi kalau cuaca nggak hujan kita bisa sana. nah inilah hampir nyampe ke pohon yang Nah, ini biasanya di saung ini, di gubuk ini biasanya terus nempel di sana ya Mas Arif? ya yang deket pohonnya ini kan saung ini. Oh iya. Nah, disinilah yang Oh, win. oh jadi ini dulurku pohon mangganya dulurku. Nah, pohon inilah yang ada penunggunya. Oh, Anak yang sering jahilin orang-orang yang di sawah. oh jadi sering jahilin orang-orang yang Ya, pergi ke sawah, apalagi yang malam apa kalau orang nganu air itu lep ya. Nah, ya. Oh ini kok ada tanaman lah. selendangnya ini. Nah, ini. Tuh, kayak gini. Ini dulurku padahal ya nggak terlalu besar pohonnya seperti ini. Nah ini ada apa ini, kaos apa ini nangkring di sini. Nanti Kain. jangan-jangan berubah jadi cewek. Kalau jadi cewek kan puasa-puasa nggak boleh. Inilah tempatnya. Oh di situ. Ini dulurku itu pohon, itu kebun apa sawah itu Mas Kleber? Kebun itu. Oh kebun ya. Iya.
kok ada pohon tinggi itu. Sayang kita senternya kurang memadai dulurku, jadi kita senternya nggak apa ya, terbatas, jadi ya nggak bisa kayak youtuber yang explore hantu itu kan senternya sangat terang sekali seperti itu. Oke dulurku, kita lanjut yang ke sawah sebelahnya yang bilangnya sering ada penampakan orang tinggi besar, itu yang sebelah sana Mas Lebar. Oke dulurku, nah ini yang dibilangnya sawah yang sering ada penampakan orang tinggi besar itu. Tolong Mas Lebar lampunya di saya tak coba di zoom, bisa nggak kira-kira ya, karena kondisi habis hujan kita nggak bisa turun ke bawah. Nah itu dulurku, di daerah situ itu banyak sekali terjadi hal-hal mistis ataupun horor. Kadang-kadang siang hari juga ada ya Mas Gleber, yang Ya. Tetangga kita yang pernah dikira orang orang cari rumput, ternyata sosok hantu ya. Kirain tetangganya dulurku. Jadi waktu ke sawah itu ada orang cari rumput, terus dipanggil-panggil, yang cari rumput itu nggak respon, diem saja. Nah setelah dideketin, ternyata sosok yang cari rumput itu kepalanya itu, wajahnya itu tengkorak. Jadi dia pakai caping atau apa ya, kalau orang Jawa bilang itu capil. Itu kayak Ya, salah satu yang tempat disakralkan oh di area pesawahan sini. iya. Jadi seperti kayak nggak ditanami gitu ya. Iya, nggak bisa ditanam, ini tumbuh perumputan liar dah. Jadi seperti ini dulurku, ada satu lokasi yang kayak gunung ini numpuk ini, ternyata memang sengaja nggak ditanemin karena mitosnya kenapa nggak bisa ditanemin, bilangnya seperti itu. Seperti ini penampakannya. Jadi kira-kira ini oh ya cukup lumayan luas yang nggak ditanemin ini, padahal kanan kirinya sawah semua ini. Apa jangan-jangan ada candinya atau pas situs-situs purbakala apa ya? Mungkin situs-situs yang Oh ini kayak ala yang masih terpendam lah mungkin. nanti ada harta kirunnya. Seperti ini dulurku ya, kita hanya sekedar explore, menceritakan
Jadi mitosnya banyak, penampakan banyak, gangguan ataupun yang hantu-hantu jahil itu ya namanya sawah. Nah, seperti ini. Ini senternya memang yang enggak kurang sip ini. Oke dulurku, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan karena jalannya juga enggak memenuhi syarat untuk kita jalan. Kebetulan saya juga pakai sarung, ini habis traweh loh pakai sarung. Oke, nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan sama Mas Klebarnya. Paling enggak dimanapun kita berada, yang penting kita berdoa, kita yakin bahwa kita adalah yang makhluk yang paling sempurna, dan yang penting kita tidak ganggu ya Mas Klebar ya. Kita enggak takabur, enggak sombong kan ya, enggak apa-apa. Yang penting kalau orang Jawa bilang nyun sewu lah, seperti itu. Oke dulurku, mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin hanya ini saja untuk malam hari ini yang kita eksplor, dan ternyata memang hantunya pada dibelenggu, setannya pada dibelenggu, jadi nggak ada penampakan. Oke, akhir kata, ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.